Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan materi penalaran terkait dengan gambaran proposal penelitian. Saya tekankan lagi bahwa output daripada perkuliahan penalaran adalah adanya proposal penelitian. Oleh sebab itu, sebelum kita membuat proposal penelitian, kita harus tahu dulu apa sih komponen-komponen daripada proposal penelitian tersebut. Nah, proposal, kita mendefinisikan dulu sedikit terkait dengan proposal. Proposal adalah gambaran singkat. Gambaran singkat. Jadi bukan secara utuh, tetapi secara singkat. Apa maksud daripada yang kita tulis di dalam proposal itu, dan nanti manfaatnya dan seterusnya, metode dan seterusnya, seperti itu. Beberapa macam proposal yang kita tahu. Ada ini proposal pendanaan. Kalau mahasiswa biasanya banyak bersentuhan dengan ini, proposal pendanaan. Terus yang kedua ada proposal kegiatan, membuat kegiatan. Ketiga ada proposal penelitian dan seterusnya. Jadi banyak macam proposal ya, bukan cuma proposal ini, proposal itu, tapi banyak macam proposal. Ini yang paling sering kita lihat, proposal pendanaan. Biasanya ini sama dengan ini, include ya, minta dana. Oke. Ada juga kegiatan dengan tujuan untuk minta dana. Bisa saya seperti itu. Intinya proposal ini pasti ada latar belakangnya. Oke. Pasti ada alasannya. Atau pasti ada hal yang harus dijelaskan kenapa proposal ini dibuat. Pasti ada latar belakang di sini. Ini latar belakang. Oke, latar belakang inilah yang kemudian menjadi fondasi kita di dalam menyusun suatu tulisan atau suatu proposal. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara terkait dengan proposal penelitian. Oke. Proposal penelitian. Artinya, kalau kita berbicara proposal penelitian adalah gambaran singkat terkait dengan penelitian yang kita akan lakukan. Jadi kalau proposal itu hanya berputar-putar pada masalah gambaran singkatnya, tidak sampai dalam pengambilan data, tetapi hanya sampai metode penelitian. Yang kedua, ada urgensinya, latar belakang kenapa kita begini, dan tentunya disematkan di situ urgensinya. Ini perlu untuk apa? Ini nanti kegiatannya bertujuan untuk ini. Artinya ada sesuatu yang ditawarkan daripada proposal kita ini, yang mana tawaran itu memang penting untuk ditawarkan. Ada manfaatnya juga dan sebagainya. Jadi banyak hal yang menjadi tawaran daripada suatu proposal. Karena semakin penting tawaran yang ditawarkan suatu proposal, maka semakin besar peluang untuk diterima. Seperti itu. Misalnya proposal kegiatan. Oke, ada kegiatannya misalnya bagus. Sehingga itu diajukan untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tapi kendalanya karena masalah dana. Buat gambaran dana yang dibutuhkan dan sebagainya. Di situ kalau misalnya memang proposal penelitiannya meyakinkan, maka akan dicairkan dananya. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, hal yang paling penting dalam suatu proposal adalah urgensi, latar belakang daripada proposal tersebut.
Oke. Dalam proposal penelitian, kita juga mengenal namanya metode. Bagaimana cara menyelesaikan masalah di sini atau bagaimana memperoleh merealisasikan apa yang menjadi tujuan daripada proposal kita. Caranya dengan apa? Ini di metodenya yang dibicarakan. Secara umum ada dua metode, ada kuantitatif, ada kualitatif. Seperti itu. Oke. Kita lihat lebih jauh ke sini. Paper penelitian, atau proposal penelitian itu terdiri dari 3 komponen utama. Ada rencana penelitian atau paper penelitian. Ini adalah rencana penelitian. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, laporan penelitian. Jadi ketika kita membuat paper penelitian, maka ada 4 komponen ini. Ada 3 komponen ini menyangkut di dalamnya. Kalau yang di sini merupakan fokusnya seperti proposal penelitian. Jadi ini merupakan proposalnya, proposal penelitian. Setelah proposal penelitian disetujui atau di ACC, maka masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pengambilan data. Pengambilan data, kemudian memaparkan hasil pengambilan data itu. Maka yang disebut hasil penelitian. Setelah hasilnya selesai, tidak digitukan saja, tapi ditindaklanjuti dengan cara membuat laporan. Membuat laporan penelitian. Ini outputnya kalau di mahasiswa mungkin jadi skripsi atau jadi jurnal. Kalau di sini kan hanya hasil, artinya masih belum dibukukan. Di sini sudah dibukukan. Kalau sini masih belum dibukukan, masih versi raw-nya, data mentahnya. Kalau di sini masih ancang-ancangannya seperti apa. Nah, kita akan belajar di sini khusus di sini saja. Oke. Karena ini merupakan dasar kita melangkah ke berikutnya. Ini juga ke sini. Jadi yang paling penting sebenarnya ini. Ini adalah pondasi tulisan kita. Ketika proposalnya bagus, maka akan ditindaklanjuti ke pengambilan data dan seterusnya. Nah, di dalam proposal ini yang menjadi pondasi utama di bab 1. Bab 2 hanya teori, bab 3 metode. Seperti itu. Jadi setiap bab itu memiliki subbab dan memiliki urgensinya masing-masing. Oke, kita masuk proposal penelitian. Proposal penelitian seperti tadi yang saya katakan bahwa proposal penelitian itu bab satunya, ini bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, LBM latar belakang masalah. Ada masalah atau ada fenomena yang dijabarkan di bab 1 ini di awal-awalnya. Tapi tidak langsung berbicara tentang ada masalah ini, tapi tidak. Kita penjelasannya itu biasanya secara umum dulu, baru secara khusus. Terus buatlah secara masalahnya di sini apa, kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Nanti di akhir-akhirnya ada tujuannya penelitian ini pasti untuk memecahkan masalah ini. Manfaatnya setelah masalah ini terpecahkan, apa jadinya? Pasti akan lebih baik. Jadi, pasti seperti itu. Nah, ketika manfaat penelitian kita ini maksimal, bernilai jual atau bagus, maka akan mudah untuk disetujui. Kalau tidak bagus, tidak ada hal yang penting yang bermanfaat, maka pasti juga akan susah untuk direalisasikan. Nah, kita kembali. Latar belakang masalah ini menyangkut fenomena atau masalah
yang mana fenomena atau masalah ini diperoleh melalui observasi, wawancara, atau diperoleh dari data-data hasil penelitian atau data-data dari statistik BPS, Badan Pusat Statistik, atau data-data dari sumber-sumber yang terpercaya lainnya. Oke, setelah ada masalah, misalnya di sini masalahnya perceraian misalnya. Ya udah, berarti ada data-data tingginya perceraian. Kita berbicara kalau misalnya perceraian di Makassar, kita tidak langsung berbicara perceraian di Makassar, tetapi kita berbicara secara umum dulu. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah ini. Tapi masalahnya banyak orang menikah tidak begini. Habis itu terjadilah perceraian. Di Indonesia sendiri angka perceraian sangat tinggi misalnya. Dari beberapa provinsi salah satu yang tertinggi adalah Sulawesi Selatan. Nah, tepatnya di kota Makassar. Oke, berdasarkan data bahwa Makassar menempati posisi sekian dibanding di kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, posisi pertama misalnya. Nah, barulah kita berdasarkan data ini tingkat perceraian terjadi sekian. Datanya dari mana? Dari misalnya kantor urusan agama dan lain sebagainya. Nah, setelah itu muncul, kita berbicara banyak nih apa yang menyebabkan perceraian menurut wawancara kita terkait dengan orang yang telah bercerai. Mereka rata-rata bercerai karena apa dan seterusnya. Banyak data yang dipaparkan di sini. Setelah itu, barulah kita memaparkan bahwa penelitian kita sebenarnya bertujuan untuk melihat apa sih yang menyebabkan orang bercerai atau faktor-faktor yang menyebabkan orang bercerai. Apalagi untuk mengetahui apa dampak daripada perceraian itu dan seterusnya. Itu berbicara tentang tujuan. Untuk apa Anda meneliti? Untuk itu, untuk melihat, untuk mengetahui, untuk membuat suatu kesimpulan umum dan lain sebagainya. Jadi banyak tujuan yang kita lakukan, yang mana tujuannya ini memang itu yang kita akan tuju. Setelah tujuannya ini jelas, manfaatnya setelah tujuannya tercapai apa? Manfaat praktis dan manfaat teoritis. Secara praktisnya apa kira-kira? Kalau misalnya tidak terjadi perceraian, akan lebih ini. Misalnya tidak akan lebih mengedukasi masyarakat. Masyarakat akan lebih teredukasi kalau misalnya kita tawarkan program di sini, bimbingan pernikahan dan seterusnya. Masyarakat akan lebih teredukasi dan lain sebagainya. Itu manfaatnya. Nah, semakin bagus manfaat yang bisa kita tawarkan di sini, maka semakin besar juga peluang kita untuk di ACC penelitiannya. Jadi urgensi penelitian kita tergantung di latar belakang atau di bab 1. Semakin kuat pondasi yang kita bangun di sini, maka semakin besar peluang kita untuk melakukan pengambilan data di lapangan atau semakin besar peluang kita untuk menyelesaikan proposal kita. Oke, bab 1 clear. Intinya bab 1 ini pondasi. Pondasi ini semakin kuat pondasinya, maka semakin layak suatu bangunan untuk didirikan. Sama halnya kita. Semakin kuat pondasi latar belakang atau bab 1-nya, maka semakin jelas arah penelitian kita. Sehingga ya memang wajar untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan data. Oke. Bab 1 berbicara tentang fenomena, masalah, data dan fakta, tujuan dan manfaat penelitian kita. Ada juga yang berimprovisasi, tambahkan lagi ini
manfaat-manfaat lainnya daripada penelitian itu bisa sih, tapi secara garis besarnya seperti ini. Oke, bab 2. Kalau bab 2 itu gampang sekali, isinya hanya terkait dengan teori. Misalnya bab 1 judul penelitian kita pengaruh perceraian terhadap pengaruh kebahagiaan terhadap tingkat perceraian, atau pengaruh WFH terhadap tingkat perceraian. Itu kan bisa di sini. Bisa menjadi judul. Nah, teorinya apa? Teori tentang perceraian. Karena pengaruh WFH terhadap perceraian. Yang menjadi pusat atau sentral penelitian kita adalah perceraian. Perceraian dini misalnya. Ya udah, pengaruh WFH terhadap perceraian. Yang menjadi teori adalah tentang perceraian. Apa itu perceraian? Bagaimana melihat indikasi orang bercerai dan sebagainya. Banyak hal tentang perceraian kita bahas di sini. Yang kedua, kita mencari variabel-variabel atau penelitian-penelitian sebelumnya yang memang mengatakan bahwa WFH itu mempengaruhi perceraian. Seperti itu. Atau banyak faktor yang mempengaruhi perceraian. Salah satunya adalah work from home atau bahkan tidak bekerja. Itu kan bisa banyak faktor. Nah, kita mengatakan hal ini karena memang ada penelitian sebelumnya dan memang kita didukung. Bukan hanya pendapat kita, tetapi secara teoritis pendapat itu memang didukung oleh teori. Ini ya, saling mendukung. Oke, selanjutnya bab 3. Proposal bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan penelitian yang telah kita tawarkan pada bab 1 itu. Metodenya, kita menggunakan jenis penelitian apa? Apakah itu deskriptif atau inferensial atau deskriptif. Oke, terus yang kedua, definisi operasionalnya. Kalau kita membahas tentang perceraian, apa itu perceraian, bagaimana ruang lingkupnya dan sebagainya. Apa itu WFH di sini semuanya, atau variabel-variabel yang lainnya bisa juga. Populasi kita siapa? Misalnya Sulsel. Oke, sampel kita yang mana di Sulsel? Misalnya setiap kecamatan atau setiap kelurahan ada. Itu bisa juga. Validitas dan reliabilitasnya, alat ukur yang kita gunakan apakah valid dan reliable dari penelitian sebelumnya. Ini juga perlu. Pengumpulan datanya bagaimana, apakah menggunakan angket atau menggunakan interview atau menggunakan kedua-duanya. Analisis datanya seperti apa, apakah menggunakan statistika atau gimana. Oke, jadi ini adalah bab 3 atau berbicara tentang metodologi penelitian kita. Nah, mungkin teman-teman masih berimajinasi dengan penelitian ini. Tapi nanti kita akan langsung praktek. Jadi akan diajarin step by step bagaimana cara menyusun suatu proposal. Nah, bab 1 ini pendahuluan. Tapi sebelum ini kita tentunya harus tahu apa judul atau apa topik yang kita ingin teliti. Setelah kita menemukan topik penelitian, baru kita mengobservasi kira-kira kenapa ini penting untuk diteliti. Esensinya sebenarnya kalau kita ingin meneliti, kita harus mengobservasi dulu fenomena yang terjadi di lapangan. Apakah ada masalah di situ? Nah, setelah memang ada masalah, baru kita ingin meneliti untuk memecahkan masalah itu. Sebenarnya di situ letak daripada suatu penelitian dilakukan. Secara pragmatisnya seperti itu. Tapi kita juga bisa melihat dulu fenomena apa yang menarik untuk diteliti atau variabel apa yang menarik untuk diteliti, yang kemudian kita lanjutkan dengan mencari masalah apa yang ada di variabel tersebut. Kalau ini bab 4 hasil dan pembahasan, kita tidak sampai di sini, tapi minimal teman-teman tahu bahwa di bab 4 ini ada hasil dan ada pembahasan.
hasilnya, apakah itu hasil daripada penelitian kita itu apakah dibuat dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk inferensial, pembahasannya, temuannya apa, terus dikombinkan sama teori dan penelitian terdahulu. Setelah itu baru ke kesimpulan dan saran. Selesai penelitian. Baru dibukukan dan bisa dijurnalkan atau dijadikan skripsi. Nah, dalam penelitian itu ada hal atau rule atau etika yang harus dipatuhi. Oke. Ada hal atau rule atau etika yang harus dipatuhi. Baik itu dari sisi prosesnya gimana, respondennya bagaimana, dan outputnya bagaimana. Nah, tapi yang paling penting di sini, keselamatan objek yang diteliti itu harus dijaga. Memang ketika kita meneliti, maka responden yang kita teliti itu memang selamat secara fisik maupun psikologis. Terus adanya kesediaan, tidak langsung disuruh mengisi skala misalnya, dipaksa dan seterusnya. Itu tidak bisa. Harus ada kesediaan. Kita minta izin dulu, kalau perlu kasihkan tantangan di atas hitam dan di atas putih, supaya dia ingin mengisi, dan seterusnya. Khususnya pada penelitian-penelitian yang memang menimbulkan resiko yang besar. Bisa. Kerahasiaan ini sudah mutlak, artinya data-data yang diberikan responden kita tidak boleh membocorkannya, karena ini terkait dengan etika kita dalam melakukan penelitian. Tidak memberi janji palsu, kadang juga kita memberikan janji-janji manis. Kalau memang kita menjanjikan, ya realisasikan. Tapi ini tidak perlu kita berjanji-janji, karena mostly orang itu mau membantu kita selama penelitian itu memang ada manfaatnya dan cara pendekatan kita juga baik. Originalitas, non-plagiat atau falsifikasi atau fabrikasi. Sebenarnya inilah yang paling banyak terjadi di lingkungan akademik. Originalitasnya dipertanyakan, terjadi banyak plagiarism, yaitu kopas. Ini kopas. Kopas tanpa ada referensi yang jelas. Maka ini menimbulkan namanya merupakan salah satu bentuk daripada plagiarism. Hal inilah yang kemudian menjadi penyakit dalam karya ilmiah, sehingga ketika ditemukan hal ini maka bisa dikatakan langsung ngulang, langsung error, kayak gitu. Nah, cara mengetahuinya ada karena banyak aplikasi untuk mengetahui adanya falsifikasi dan plagiarism yang ada dalam suatu paper penelitian. Jadi teman-teman ketika menulis jangan melakukan copy paste, tapi lakukan paraphrase. Kita melakukan paraphrasing kembali apa yang telah kita baca, kemudian kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Dan jangan lupa masukkan sumbernya, sumber bacaan kita apa di belakangnya. Akan diajarkan nanti oleh asisten terkait dengan hal ini. Publikasi terpercaya, tanggung jawab sosial, tidak melakukan diskriminasi, legalitas surat menyurat dan sebagainya. Ini secara administrasinya. Tapi yang paling penting sebenarnya ini original tulisan kita. Karena kalau dari jenis penelitian kita biasanya hal-hal yang biasa-biasa saja, maksudnya tidak terlalu mengancam kejiwaan dan sebagainya. Sebab itu plagiarisme ini yang paling ditekankan. Ketika hal ini ketahuan, maka efeknya pun akan sangat besar. Bisa saja langsung error dan mengulang di tahun depan. Oke. Tidak usah. Fabrikasi, membuat-buat, artinya datanya nggak jelas, kita yang buat-buat. Falsifikasi, memalsukan data, juga plagiat, menciplak. Jadi itu sebenarnya definisi sederhananya. Oke, saya kira cukup terkait dengan hal ini. Serta ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung japri saja terkait dengan gambaran proposal kita. Jadi inilah yang kemudian kita akan lalui sampai di bab 3. Nanti akan diperdalam lagi
secara teknis oleh asistennya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.